Di tangan saya ada buku, penulisnya Dr. Bonatua Silalahi. Buku ini setebal 287 halaman. Judulnya Ijazah Jokowi Tidak Ada. Tegas. Ya kan? Dan sekilas saya baca, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi intinya, kenapa ijazah palsu atau ijazah mantan Presiden Republik Indonesia ini nggak selesai-selesai di Indonesia? Mau tahu jawabannya? Kenapa Gus Nur, kasus ijazahnya Presiden yang ke-7 ini kok nggak selesai-selesai? Mau tahu jawabannya? Pertama, karena Presidennya Prabowo. Hidup Jokowi, gitu ya. Kalau seandainya Presidennya Putin, ya kan, atau mungkin siapa presiden Cina, presiden Korea, presiden Prancis, Putin, Xi Jinping, Korea siapa Korea? Ya. Atau presiden ini Prof. Uceng ya, dua-duanya judulnya surat keterangan. Jadi bukan surat keterangan. Yang satu surat keterangan, yang satu juga surat keterangan pengganti ijazah. Dan ini selembar tanpa seperti ini. Karena tadinya ini kami berharap kan begini. Biasanya yang namanya ijazah ini itu kan ijazah asli. Kita kan di rumah punya kopinya. Nah, yang kami minta dihadirkan itu baru total loss. Gitu loh. Tapi kalau saya bepergian bawa asli, nah apakah kemudian pertanyaannya tidak ada? Itu yang sebetulnya kami tunggu-tunggu, ya. Bahwa yang ingin mengetahui ijazah seseorang adalah orang yang tidak waras. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang mempercayai fotokopi ijazah adalah gangguan jiwa atau orang dungu. Dalam peristiwa ini yang dibahas ijazah seseorang mantan presiden yang lulusan Universitas Gadjah Mada yang publik ingin membuktikan keaslian ijazah tersebut. Namun pihak UGM tidak memberikan keterangan yang disertai bukti sehingga semakin gaduh. Karena itu pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan kegaduhan dapat dicegah agar tuntutan pemohon tidak dilanjutkan. Pemohon mengajukan mediasi agar dokumen yang membuat gaduh masyarakat dihadirkan di pengadilan untuk dibuktikan agar kegaduhan selesai dan pemilik ijazah bersedia atau tidak keberatan ijazahnya diperlihatkan di pengadilan, namun UGM tidak bersedia sehingga pemohon mengajukan permintaan informasi publik namun tidak ada yang memberikan. Dengan alasan dokumen yang dimohonkan minta adalah dokumen yang dikecualikan. Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 7 huruf G yang berbunyi, informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang adalah informasi yang dikecualikan. Tetapi skripsi, ijazah seseorang pejabat, mantan pejabat negara dan atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik. Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi huruf H angka 5 yang berbunyi, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan non formal dan satuan pendidikan non formal merupakan dokumen dikecualikan. Tetapi skripsi, ijazah seseorang, ijazah pejabat, mantan pejabat negara dan atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik.
Pasal 18 ayat 2 huruf A yang berbunyi, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau jika rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, tetapi skripsi ijazah seorang pejabat, mantan pejabat negara atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan diuji keabsahannya oleh publik sehingga tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemiliknya. Menyatakan bahwa sertifikat ijazah yang dimiliki oleh pejabat publik straight ASN bukan dokumen yang dikecualikan dan dikeluarkan dari pasal 17 huruf G dan H angka 5. 3. Menyatakan bahwa baik skripsi, ijazah maupun surat keterangan lainnya yang bukan termasuk dokumen dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 bagi pejabat publik, ASN atau pegawai pejabat BUMN baik yang masih aktif maupun sudah pensiun dan dapat diminta oleh publik jika dokumen tersebut digunakan untuk dipelajari, diperiksa karena dicurigai atau oleh instansi memiliki kompetensi atau dapat diminta melalui pengadilan, baik pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri demi kepastian hukum. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berkenan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan pemanggilan yang kedua. Tidak hadir kolom 9 bulan, menghina pengadilan. Kata PP masukkan dalam putusan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita ketahui sekarang, jadi mengingat atas waktu kami akan mengajukan izin tetap keberatan. Kebenaran material ada di 6 saksi ini majelis. Kalau tidak hadir, bagaimana mencapai kebenaran material? Catat masukkan dalam putusan. Lanjut. Saya tantang lagi Jokowi pada hari ini di PN Negeri Jakarta Pusat. Kami dari Aliansi Aktivis 98 yang dulu bertarung meruntuhkan rezim Orde Baru, hari ini kami dikecewakan oleh ijazahnya Jokowi yang palsu. Ini adalah satu-satunya di dunia, sidang ijazah palsu. Oleh karena itu kami menuntut kawan-kawan 98 ini untuk Jokowi segera hadir membawa ijazah aslinya. Saya tantang Jokowi kemari untuk bertemu dengan kami di sini. Buktikan, jangan sia-siakan perjuangan kami, kawan-kawan kami yang telah mati, meninggal dunia di tahun 1998. Jokowi hadir ketika kami telah. Halo Pak Roy. Siap, Mbak. Bersama Novi di sini. Iya. Pak, Iya. saya mau nanya, apa pesan Bapak kepada masyarakat Indonesia terkait polemik ijazah palsu terduga Jokowi? Ya, pesannya ini aktual ya, karena akhir-akhir ini banyak hoax atau isu-isu yang menimpa saya, menimpa juga Dr. Tifa, yang katanya kami itu cari selamat sendiri dan tidak kejar ke ijazah. Salah ya, kami terus mengejar ijazah itu dan kita harus bongkar sampai ketemu ya, sampai terbongkar bahwa memang ijazah itu memang 99,9% palsu. Kalau pakai bahasanya dia ya, saya akan lawan gitu. Nah itu ya, sambil teriak itu kita akan ke sana. Jadi kita akan terus, meskipun cara yang saya lakukan dengan pra peradilan, Dr. Tifa dengan eksepsi atau dengan nota perlawanan dan alhamdulillah kemarin diterima. Jadi itu nanti masih akan ditanyakan sidang lagi atau enggak Dr. Tifa. Nah itu kita akan lawan semua. Jadi sekali lagi terima kasih atas semua support dan dukungannya dari Mbak Novi ya juga, dan oleh semua ya, netizen juga, agar apa? Agar kita terus bersama-sama dalam perjuangan. Sekali lagi terima kasih untuk semua netizen ya, dan juga semua pendukung yang ada, dan kita tetap minta doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala agar kita terus istiqomah dalam perjuangan ini. Amin. Ya. Terus semangat Pak Roy. Semangat, ya. Jaga kesehatan ya Pak. Siap, sama-sama. Ya. Merdeka. Merdeka. Dadah. Dadah. Halo Sobat Politik semua, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral, satu-satunya tempat informasi paling hangat, paling tajam, dan pastinya paling ramai diperbincangkan di seluruh penjuru tanah air.
Sobat Politik, persidangan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri kembali memicu kehebohan nasional. Suasana di ruang sidang kian tegang setelah saksi-saksi membeberkan fakta baru terkait perbedaan fisik dan struktur dokumen yang diduga palsu tersebut. Namun, yang membuat publik makin geleng-geleng kepala bukan hanya soal jalannya persidangan. Di tengah tuduhan dan spekulasi politik yang mengaitkan tokoh besar serta partai berbaju biru, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru muncul memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan. Sebelum kita kupas tuntas analisis tajamnya, buat kalian yang baru pertama kali singgah atau belum sempat bergabung, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita politik paling update di negeri ini. Jangan lupa pastikan tulis pendapat jujur dan opini cerdas kalian di kolom komentar bawah, karena kita bakal berdiskusi langsung di sana. Dan simak video ini sampai akhir, karena ada analisis monohok yang bakal membuka mata kita semua. Sobat Politik, publik disuguhi drama persidangan yang luar biasa. Saksi-saksi yang dihadirkan menguji tekstur hingga struktur ijazah. Bahkan saksi ahli menegaskan bahwa dalam aturan akademis seperti di UGM, sebuah skripsi tidak mungkin dinyatakan lulus tanpa tanda tangan pembimbing. Di luar persidangan, isu ini kian meledak karena sempat beredar spekulasi bahwa ada agenda besar di balik tuduhan ijazah palsu ini. Pihak-pihak tertentu melempar narasi seolah-olah ada partai berinisial biru atau tokoh besar yang sedang menunggangi isu ini demi tujuan pemakzulan. Namun, alih-alih ikut baper, marah, atau terpancing dalam kegaduhan politik receh ini, Presiden ke-6 RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono justru menunjukkan kelasnya sebagai seorang negarawan sejati. Pak SBY memilih tidak melayani isu-isu yang dianggapnya menguras emosi rakyat. Sebaliknya, beliau menyampaikan pesan pidato yang sangat mendalam dan penuh makna sejarah. SBY mengingatkan, 1 abad terakhir kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap rakyat. SBY bahkan menyindir fenomena raja-raja absolut di Prancis sebelum revolusi 1789, di mana seorang penguasa dengan sombongnya merasa negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya. Pernyataan ini jelas sebuah sindiran yang sangat halus namun monohok. Ini menjadi alarm keras bagi siapapun yang memimpin bangsa ini agar jangan sekali-sekali menempatkan kekuasaan di atas hukum dan keadilan rakyat. Melihat fenomena ini, gelombang reaksi netizen di kolom komentar kanal kabar politik viral pun langsung membludak. Akun Sardino menyampaikan para mafia dan pelindung lingkaran pemerintah harus dihukum agar ada efek jera bagi penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan. Akun Koko Soekarno menilai bahwa proses hukum ini tidak boleh berbelit-belit hanya untuk menutupi kebohongan. Ada juga akun Heri Haryadi yang menegaskan hukum Allah akan berlaku bagi mereka yang mempermainkan hukum manusia, karena pasti berlaku untuk orang yang tidak jujur.
Akun Samsung menuturkan, rakyat sudah tidak sabar. Kalau betul palsu segera hukum. Kalau asli buktikan agar masalah ini cepat selesai dan tidak ada lagi simpang siur. Sobat politik, dari fakta-fakta persidangan hingga pidato bernaspak SBY, kita diajak untuk melihat masalah ini secara jernih. Apakah polemik ijazah ini merupakan bentuk penegakan keadilan hukum murni, ataukah memang ada permainan catur politik di balik layar? Satu hal yang pasti, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik bagi rakyat biasa maupun mantan pejabat negara. Jangan sampai kekuasaan dijadikan tameng untuk menutupi kebenaran. Bagaimana menurut kalian, sobat politik? Apakah kalian sepakat dengan pandangan Pak SBY? Tuliskan analisis cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe kanal Kabar Politik Viral. Baiklah teman-teman, mari kita membacakan komentar-komentar teman-teman kita netizen tentang cuplikan video ini. Teman kita Jaharudin Nurdin memberikan komentar, hidup Ibu Tifa, sehat selalu, tetap semangat pejuang menuju kebenaran. Teman kita Anderson Wicha memberikan komentar, pengadilan sesat, hakimnya edan stres, jaksanya tak waras, disogok, silitnya rusak negara ini. Teman kita Supriyono, yang jelas ijazah asli mungkin ruwet-ruwet. Teman kita Hijau memberikan komentar, ilalahinalah. Teman kita Yok-Yokno memberikan komentar, menuju kemenangan sejati rakyat waras. Teman kita Sidik Faktum Rama memberikan komentar, maju terus Bu Tifa, jangan takut dan gentar dalam menghadapi sidang di PN Jatim. Teman kita Joko memberikan komentar, kalau hukum sekarang lebih baik pakai hukum alam aja, hakimnya dari rakyat saja. Teman kita Mari Hius memberikan komentar, alhamdulillah akhirnya ada keputusan juga. Teman kita Rasida memberikan komentar, selamat berjuang kebenaran, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi. Teman kita Maris Sofendi memberikan komentar, Jokowi bukan presiden kenegarawan, Jokowi palsu, betapa banyak negara ini diobok-obok sama gerombolan Jokowi. Awas rakyat, jangan terpancing dengan pencitraan Jokowi. Sekarang wapresnya harus makzulkan karena tidak sah. Teman kita Sinitafi memberikan komentar, terima kasih orang jujur. Teman kita Suwardi memberikan komentar, alhamdulillah Allah menunjukkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Teman kita Rosmiati memberikan komentar, sehat selalu Dr. Tifa dan Bapak Roy Suryo dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kebenaran untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita teruskan, teman kita Bos Big memberikan komentar, alhamdulillah terima kasih, hasil keputusan ijazah Jokowi ternyata sah, palsu, terima kasih. Teman kita Siagiono Diman memberikan komentar, manusia dengan penuh kepalsuan, mana berani hadiri sidang. Teman kita Nyoma Budarta memberikan komentar, kalau kasus hukum seperti ini sangat memalukan, justru akan membuat keresahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman kita Sarti Murti memberikan komentar, Jokowi tidak pantas pakai kopiah, cepot ai kopie. Teman kita Nyoba Durta memberikan komentar, kalau hukum tidak ditegakkan dan sekarang seberapa lama negara kita akan hancur. Teman kita N memberikan komentar, semangat terus Bapak Ibu pembela kebenaran agar Indonesia damai tentram.
Teman kita Jamhur memberikan komentar, bongkar semua, jangan biarkan ada kebohongan yang ditutupi di negeri ini. Teman kita Julianti memberikan komentar, amin ya Allah, setelah ini damailah bangsaku. Terima kasih Bu Tifa, terima kasih Bang Roy, beserta pendukung kebenaran pasti menang. Teman kita Pak Udin memberikan komentar, hukum Jokowi adili, itu yang udah buat hancur negara ini, adili. Teman kita Mas Sadi Juna memberikan komentar, ya Allah, cepatkanlah beres, musnahkanlah kebohongan di negeri ini. Teman kita Mario Sefendi memberikan komentar, Jokowi is nyur abal-abal, ijazah palsu, Jokowi membohongi seluruh rakyat Indonesia, dan Jokowi harus membayar hutang-hutang negara. Jokowi harus bertanggung jawab terhadap negara Indonesia, jebloskan ke penjara. Teman kita RSP memberikan komentar, jujur itu menyenangkan batin. Teman kita Yong Lomri memberikan komentar, mantap, teruskan. Teman kita Titik Kermiati memberikan komentar, usut tuntas. Teman kita Kasmar Wikitmi memberikan komentar, bagi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya, sadar diri, minta maaf di seluruh rakyat Indonesia, amin. Teman kita Julak memberikan komentar, Alhamdulillah, Allah Akbar. Teman kita Jalani Cuak memberikan komentar, sah menurut prediksi. Teman kita Muhammad Yusuf memberikan komentar, ayo kita kawal biadabnya hukum. Teman kita Slamet Antik memberikan komentar, selamat sore saudaraku semua yang tercinta, semoga seluruh rakyat Indonesia selalu mendapatkan jalan yang terang bagi semua rakyat Indonesia. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu semoga seluruh rakyat Indonesia bisa hidup tentram, aman dan nyaman lahir maupun batin. Teman kita Sakina memberikan komentar, lembuk Joko Widodo bikin resah rakyat Indonesia. Teman kita Temi Jate memberikan komentar, mantap, lanjutkan. Teman kita Incehok memberikan komentar, jika hukum tidak bisa mengadili, biar rakyat yang turun tangan. Teman kita Dasmar Mujuraga memberikan komentar, salut Pak Urgoseno, sehat dan panjang umur. Teman kita Siti Dayah memberikan komentar, subhanallah walamuillah wala Allah alhamdulillah akbar wala alhamdulillah Wahaljim. Teman kita Harti Marwi memberikan komentar, alhamdulillah selesai sudah tentang ijazah. Teman kita Ara Suhendik memberikan komentar, alhamdulillah hutang negara lunas, semua rakyat Indonesia akan ke bawah dosa ya. Teman kita Supriyo Salak memberikan komentar, kejujuran harus didukung, kebohongan harus dibongkar dengan dihukum. Teman kita Muhammad Diris memberikan komentar, patut diwaspadai, jangan sampai proses sidangnya diduga formalitas. Teman kita Sah Fulawar memberikan komentar, terbukti ijazah Jokowi palsu karena Jokowi tidak pernah hadir setiap ada panggilan untuk hadir di persidangan. Teman kita Sari Pudimana memberikan komentar, sekarang mari kita sama lihat tindakan hukumannya. Teman kita Araslov memberikan komentar, hello bos, awalilah hidup dengan kejujuran, insya Allah selamat. Teman kita Azgia Samhufa memberikan komentar, semoga orang yang jujur dapat hukuman setimpal. Teman kita Sutarman memberikan komentar, kalau pemerintah nggak berani mengadili dan menghukum rakyat, nanti yang beri hukuman hukum rimba. Teman kita Iskandar Mesya memberikan komentar, alhamdulillah bangsa ini masih punya orang-orang yang sangat mencintai bangsa ini. Ya Allah, maju di Yesus surgamu, Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah menunjukkan kekuasaannya.
Teman kita Akbar memberikan komentar kasus yang tidak akan pernah terungkap dan tidak akan pernah selesai. Selanjutnya teman kita Sirai Telmina memberikan komentar, Alhamdulillah ya Allah, akhirnya engkau menunjukkan kebenaran. Mudah-mudahan kebohongan dan kezaliman pejabat-pejabat lain juga terbongkar sehingga Indonesia menjadi negara yang sejahtera untuk rakyat. Teman kita Mulka memberikan komentar, terima kasih buat Tifa dan Roy, pejuang Indonesia, semoga tetap sukses, lanjutkan lagi korupsinya, era sama Pak Hotman Paris. Teman kita Hasnawix memberikan komentar, ya Allah, engkaulah sedapatnya bukti-bukti ini. Teman kita Aktinur memberikan komentar, jokodoknya ngumpet digorong-gorong. Teman kita Uci Somatri memberikan komentar, ayo rakyat bersatu, dukung terus perjuangan Presiden Prabowo agar hukum tegak. Teman kita Samadi Sumartin memberikan komentar, palsu loh, kalau untuk palsu nggak usah sidang-sidang pengacara-pengacara didudo ne iki ijajaku lo kok repot ne, kok ditutup-tutupi loh. Teman kita Kok Rohim memberikan komentar, semoga Indonesia akan menjadi terang setelah proses ijazah Jokowi. Teman kita Umar Harsiregar memberikan komentar, semoga keputusan hakim benar-benar adil. Hakim wakil Tuhan pintar menilai foto, terima kasih. Nah, demikianlah teman-teman komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen. Terima kasih sudah bersama kami dari awal hingga akhir video ini. Salam NKRI harga mati.